Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa ampeyan bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Berikut beberapa fakta menarik dan penyebab terjadinya Perang Diponegoro dalam melawan kolonial Belanda. Yang kesatu berawal dari campur tangan Belanda. Penyebab Perang Diponegoro adalah karena campur tangan dari pihak kolonial dalam urusan kerajaan. Pangeran Diponegoro merasa tidak setuju atas keterlibatan yang cukup besar dari pihak Belanda. Perlawanan tersebut mendapat dukungan dari rakyat. Dikala itu, Pangeran Diponegoro diberikan kepercayaan lantaran memiliki pengaruh yang cukup besar. Tak hanya itu, 1821 juga menjadi tahun kelam para petani lokal. Hal ini akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Yang kedua, perebutan hak sewa tanah. Van der Capellen merupakan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 sebagai bagian dari Perang Diponegoro. Ia menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan asal Eropa. Karenanya Pangeran Diponegoro membuat keputusan untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa. Tak lain tujuannya agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Yang ketiga, perjalanan pangeran lolos dari kolonial berlanjut hingga adanya perencanaan penculikan terhadap Pangeran Diponegoro kala itu. Pada 20 Juli 1825, Bupati Keraton Senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda berencana menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi. Meski tempat kediamannya hampir lenyap, beliau berhasil lolos karena lebih mengenal medan perlawanannya. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo. Beliau kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Yang keempat, menetap di Goa Persembunyian. Perjuangan Pangeran Diponegoro berlanjut sampai ia menjadikan goa sebagai tempat persembunyiannya. Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Goa Sari, Pajangan, Bantul sebagai markasnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sementara itu, Raden Ayur Naningsih atau selirnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Istrinya telah wafat terlebih dahulu sebelum perang terjadi, dan Raden Ayur Naningsih adalah yang menemani hidupnya. Yang kelima, Perang Diponegoro menelan banyak korban. Penyerangan di Tegalrejo merupakan cikal bakal Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Perang Diponegoro telah menelan korban sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Sementara itu, korban tewas di pihak lawan berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 prajurit pribumi. Selain melawan kolonial, Perang Diponegoro juga memicu perang antar saudara yang berpihak pada antek-antek Belanda. Akhir dari perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Yang keenam, perubahan keresidenan Pulau Jawa. Setelah Perang Diponegoro usai, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III. Mengulik sejarah, beliau justru ingin menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Keresidenan Madiun.
termasuk perkantoran kolonial di Jawa Tengah seperti Wonogiri dan Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Terlepas dari itu, perang ini akhirnya mengubah wajah Jawa secara keseluruhan dari berbagai aspek. Perubahan-perubahan tersebut termasuk sistem pemerintahan, kependudukan, hingga penguasaan. Yang ketujuh, peristiwa yang menumbuhkan nasionalisme dan persatuan Diponegoro. Sebagai sosok yang memimpin masyarakat Jawa menjadi salah satu perhatian khusus para petani hingga bangsawan. Adanya slogan semangat perjuangan yang berbunyi sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Perjuangan dalam perang Diponegoro berhasil menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme dalam diri masyarakat Jawa. Tak heran jika sosok Pangeran Diponegoro berhasil membuat para penduduk Indonesia menghargai pengorbanan yang dilakukan hingga saat ini.